8. Mengungkit masa lalu. Cukup, Kak. Jika Kakak merasa aku membawa aib di rumah ini, kenapa membawaku kembali ke sini? Aku ingin menjalani hidup sendiri tanpa harus melibatkan Kakak. Adelia sangat sedih dan tidak terima dengan tuduhan Ana yang menyakitkan. Tapi sekarang kenyataannya, kamu membawa aib dalam keluarga ini. Apa kata orang jika mengetahui kamu hamil tanpa suami? Aku mau pergi dari rumah ini dan kembali ke kontrakan. Aku gak akan menyusahkan hidup Kakak. Adelia melangkah ke arah pintu, tetapi Ana segera mencegahnya. Itu tidak mungkin, Adel. Lihat perut kamu yang udah membesar. Bagaimana jika tiba-tiba kamu melahirkan? Siapa yang akan mengurus persalinanmu? Ana menggenggam tangan adiknya. Lepasin, Kak. Aku bisa urus diriku sendiri. Buktinya selama berbulan-bulan, aku bisa hidup tanpa bantuan Kakak. Adelia berusaha menepiskan tangan kakaknya, tetapi sia-sia. Bagaimana kamu bisa memenuhi kebutuhan sendiri? Jangan-jangan kamu menyembunyikan laki-laki tidak bertanggung jawab itu. Jangan pernah menilainya seperti itu, Kak. Dia bertanggung jawab dan memenuhi semua kebutuhanku. Kalau dia memang benar bertanggung jawab, kenapa dia tidak menikahi kamu dengan perut yang sudah sebesar ini? Itu bukan urusan Kakak. Jelas menjadi urusan Kakak, karena kamu adikku, tanggung jawabku. Lepasin, aku tidak mau tinggal di rumah ini. Adelia tetap berusaha melepaskan tangannya dari genggaman Ana hingga berhasil. Setelah lepas dari Ana, Adelia kembali melangkah lalu beranjak dari rumah itu. Dia sudah tidak kuat mendengar tuduhan kakaknya. Akan tetapi, Ana tetap berhasil mencegah kepergian Adelia hingga dia kehilangan kendali. Tangan kanannya telah mendaratkan tamparan di pipi kiri adiknya itu. Adelia sangat terkejut dengan apa yang Ana lakukan. Dasar adik tidak tahu diri, ini balasan yang kamu berikan untuk kakak. Tidak ada penyesalan di wajah Ana setelah menyentuh pipi adiknya sendiri dengan tamparan. Sementara Adelia tidak percaya dengan apa yang dilakukan kakaknya. Dia memegang pipi kirinya sambil mengeluarkan air mata. Agus sangat kesal dengan perbuatan Ana kepada wanita yang dia cintai itu. Dia ingin mengungkapkan semuanya, tetapi dirinya tidak tega mengingkari janji yang telah dia sepakati bersama Adelia. Adelia meminta dirinya untuk tetap bersikap biasa dan tidak ingin jika Ana sampai mengetahui siapa ayah dari anak dalam kandungannya. Agus berpikir, jika dia tidak terikat dengan janji yang telah dia sepakati, dirinya pasti akan membela Adelia. Tampar lagi, Kak. Aku terima jika memang itu dapat membuat kakak merasa puas dan mengizinkan aku keluar dari rumah ini. Adelia tetap dengan keputusannya untuk segera keluar dari rumah Ana. Jika itu yang kamu inginkan, keluar sekarang dari rumah ini. Jangan pernah menunjukkan muka lagi di depanku. Punya adik satu-satunya, tapi bikin malu. Adelia makin sedih mendengar penuturan kakaknya. Dia menangis sejadi-jadinya. Melihat Adelia diperlakukan seperti itu, Agus akhirnya tidak dapat tinggal diam. Dia menghampiri kedua wanita itu. Amarahnya makin memuncak, karena perlakuan istrinya telah mengundang emosinya yang kian membara. Berhenti, Ana. Cukup. Agus meraih tangan Adelia. Apa-apaan kamu, Mas? Kenapa kamu membela dia? Ana menunjuk ke arah Adelia. Dia adik kamu yang seharusnya kamu bela, bukan menjatuhkan seperti ini. Tapi dia udah membuat aib, Mas. Jangan menyebutnya seperti itu. Kamu tidak ingat dengan masa lalu kamu? Ana langsung terdiam mendengar penuturan Agus. Dia tidak percaya karena suami yang dia cintai selama ini tega mengingatkan dirinya tentang masa lalu yang telah menghancurkan hati dan batinnya. Ana kembali mengingat kenangan masa lalu yang membuatnya kehilangan kehormatannya. Arman, seorang pemilik perusahaan, juga atasannya, pernah menghiasi hati dan perasaannya dengan tega mempermainkan harga dirinya. Arman dan Ana awalnya saling mengagumi dan akhirnya tumbuh benih-benih cinta, tetapi tidak berani mengungkapkan perasaan masing-masing. Mereka menjalani hubungan itu layaknya sebagai sahabat semata.
Menyadari perasaan cinta itu sudah makin besar, perbuatan yang seharusnya belum pantas mereka lakukan akhirnya terjadi. Setelah beberapa bulan kemudian, Ana mengandung bayi Arman. Ana dengan yakin memberitahukan kehamilannya kepada Arman. Namun, apa yang dia terima sungguh sangat di luar dugaan. Arman tidak bersedia bertanggung jawab atas kehamilan Ana. "Ini anak kamu, Mas." Ana berusaha meminta pertanggungjawaban kepada Arman. "Tapi untuk saat ini, aku belum siap untuk bertanggung jawab, Ana. Aku harus fokus dengan bisnis yang baru aku bangun." "Kamu tega, Mas. Bagaimana dengan anak ini?" "Aku juga nggak tahu, Ana. Kamu bisa mengurusnya sendiri. Terserah mau pertahankan atau membuangnya." "Ternyata kamu bukan laki-laki yang kukagumi selama ini. Kamu tidak lebih dari seorang pengecut. Aku menyesal mengenalmu." "Terserah kamu mau nilaiku seperti apa. Yang pasti saat ini aku tidak siap untuk menjalin hubungan serius. Aku harus membangun perusahaan ini agar cepat berkembang. Kamu lebih mementingkan semua ini daripada darah daging kamu sendiri. Karena kenyataannya, aku tidak menginginkan anak itu sekarang." Ana akhirnya meninggalkan laki-laki yang tidak bersedia bertanggung jawab atas kehamilannya. Dia merasa menjadi wanita yang tidak pantas lagi untuk melanjutkan hidup. Dia kehilangan arah dan tidak mampu memikul beban yang sangat berat itu. Kehormatan Ana telah hancur. Dia merasa sangat kotor dan ternoda. Sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya telah sirna dan tak tersisa. Hanya derita yang tertinggal. Ana tidak peduli lagi dengan hidupnya. Dia bertekad untuk menyusul kedua orang tuanya untuk meninggalkan dunia ini selamanya. Dia sudah yakin untuk mengakhiri hidup. Dirinya sudah lupa kalau sang adik masih sangat membutuhkannya. Akan tetapi, takdir berkata lain, karena niat itu digagalkan oleh seorang laki-laki yang sekarang menjadi suaminya. Agus dengan rasa kemanusiaan memberikan pertolongan kepada Ana. Dia tidak tega melihat wanita itu melakukan perbuatan yang akan membahayakan nyawa. Bantuan yang selalu Agus berikan, Ana manfaatkan. Dia meminta agar Agus segera menikahinya. Kenyataan saat itu, Ana juga telah merasakan getar-getar cinta terhadap lelaki yang bersedia menolongnya dari kematian. Awalnya, Agus tidak bersedia menikahi Ana karena cinta dan hatinya hanya untuk Adelia seorang. Namun, ancaman demi ancaman selalu Ana ucapkan dan lakukan di depan Agus, hingga membuat laki-laki itu dengan terpaksa tidak berkutik. "Kamu tega mengungkit masa laluku, Mas." Ana masih tidak yakin dengan apa yang Agus katakan. "Sebelum kamu menghakimi Adel, kamu terlebih dahulu harus bercermin, Ana." "Cukup, Mas. Aku tidak mau mendengar hal itu lagi." "Sebenarnya ada apa ini, Mas?" "Kak," Adelia heran mendengar perdebatan Agus dan kakaknya. Dia melepaskan tangannya dari genggaman Agus. "Sekarang kamu jelasin semuanya ke Adel, Ana," teriak Agus kepada Ana. "Tidak, Mas. Aku gak mau jika Adel mengetahui semua ini. Dia berhak tahu, karena kamu sudah sangat kejam menilainya di depanku." "Maksud kamu apa, Mas? Kenapa kamu sangat membelanya? Dia adikku." Ana makin aneh melihat sikap Agus. Dia jauh lebih beruntung karena ayah dari anaknya tidak pernah lari dari tanggung jawab, seperti yang dilakukan ayahnya Rama. "Apa maksud kamu, Mas? Jadi kamu tahu siapa laki-laki yang menghamili Adel?" "Cukup, Mas. Aku mohon." Adelia berusaha menenangkan Agus. "Ana berhak tahu semuanya. Aku tidak mau jika dia selalu berusaha menyalahkanmu." Agus memegang kedua pipi Adelia. Ana tidak terima dengan sikap suaminya terhadap adiknya itu. Ana menghampiri Agus dan Adelia, lalu menurunkan tangan suaminya dari pipi adiknya, lalu berkata, "Apa-apaan kamu, Mas? Sikap kamu terlalu berlebihan ke Adel. Tapi bagiku itu wajar, karena dia telah mengandung anakku. Sudah saatnya aku mengatakan semua ini. Aku tidak mau jika kamu masih tetap menyalahkan calon ibu dari anakku." Ana terdiam mendengar penjelasan Agus. Dia melangkah ke belakang
dan tidak percaya dengan apa yang telah dia dengar dari mulut suaminya. Dia merasa dunianya telah runtuh. Dia tidak pernah menyangka akan mengalami kenyataan pahit seperti ini. Akhirnya, Agus menjelaskan semuanya kepada Ana tentang Adelia, wanita yang selama ini dia cintai. Dia bersedia menikahi Ana hanya karena terpaksa, bukan karena cinta. Ana makin terpuruk dan tidak berdaya mendengar semua penjelasan suaminya. Agus menjelaskan kepada Ana bahwa Adelia merupakan wanita yang dulu dia sebutkan sebagai pemilik hatinya. Namun, saat itu Ana tetap pada tujuannya, memaksa Agus bertanggung jawab atas kandungannya. Ana menangis sejadi-jadinya mendengar penjelasan Agus. Dia tidak menyangka kalau laki-laki yang menghamili Adelia adalah suaminya sendiri. Dia merasa menjadi orang paling bodoh karena telah dikhianati suami dan adiknya sendiri. Selama ini, Ana tidak pernah melihat adanya kejanggalan yang terjadi antara Adelia dan Agus. Suami dan adiknya itu bersikap biasa saja jika berada di dekatnya. Permainan Agus dan Adelia tidak membuat Ana menaruh curiga. Ana tidak pernah menyangka kalau Adelia, wanita yang sejak dulu Agus cintai. Demi menyelamatkan diri dari aib, Ana dengan berbagai cara telah memaksa Agus untuk menikahinya. Walaupun kenyataan, laki-laki itu tidak pernah mencintai dirinya. Sekarang, Ana harus menerima kenyataan yang tidak ingin dia dengarkan. Dia merasa menjadi istri yang tidak berguna karena tidak mungkin mampu memberikan keturunan kepada suaminya. Penerus Agus justru didapatkan dari Adelia, adik kandungnya sendiri. Aku juga tidak ingin mendapatkan keturunan darimu. Hanya Adel yang pantas dan nyata mewujudkan impian dan harapanku, juga orang tuaku. Penuturan Agus membuat Ana makin merasa tersiksa. Kenapa sekarang kamu seolah-olah menyalahkanku, Mas? Ana tidak terima dengan pernyataan Agus. Karena kenyataannya, kamu yang salah. Kamu yang telah memaksaku menahan hasrat untuk tidak punya anak darimu. Buktinya sekarang benihku ada di dalam rahim Adel, wanita yang kucintai selamanya. Stop, Mas. Aku tidak ingin dengar lagi. Ana menutup kedua telinga dengan telapak tangannya. Ana merasa makin sakit dan tertekan mendengar penuturan Agus. Dia tidak sanggup menerima kenyataan bahwa suaminya sekarang berusaha mengungkit sesuatu yang tidak pernah mereka permasalahkan sebelumnya. Apa yang Agus dan Ana tutupi dari Adelia?